Di dalam Tuhan, saya akan pagi hari ini membahas satu tema yaitu strategi dan taktik. Eh, Saudara, tema yang saya bahas pagi hari ini terinspirasi dari sebuah buku yang ditulis oleh Gregory Cole. Bukunya ini, saudara, ya, kalau saudara lihat ya. Eh, jadi di dalam buku ini, saudara, judulnya itu Tactics. Jadi ini sebuah buku yang membicarakan tentang rancangan permainan untuk mendiskusikan keyakinan dan nilai-nilai Kristen. Jadi buku ini berbicara tentang bagaimana orang Kristen itu bisa menjadi seorang diplomatis di dalam menciptakan satu keingintahuan kepada orang yang belum percaya atau orang lain. Dan percakapan ini dirancang bagaimana bisa berjalan dalam suasana persahabatan, santai dan tidak konfrontasi. Jadi Gregory ini dia menolong kita orang Kristen. Bagaimana kita menavigasi sebuah percakapan sehingga bisa tetap memegang kendali meskipun mungkin pemahaman kita itu terbatas ya. Bahkan dia berkata barangkali sebagai orang Kristen baru. Ya, jadi ini satu buku yang saya lihat cukup baik dan kita bisa belajar dari apa yang dia kemukakan untuk membantu kita untuk melayani Tuhan. Karena buku ini adalah sangat terkait sekali dengan apologetika. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain, membagikannya, bahkan juga memberitakan Injil kepada mereka. Nah, saudara, kalau kita misalnya amati ya, di YouTube misalnya, itu sebagian kan perdebatan-perdebatan itu memicu amarah. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya itu bernada tinggi, merendahkan lawan bicara, bahkan menghina, menimbulkan konfrontasi, ancam-mengancam, maki-memaki. Itu yang sering kita lihat, saudara. Dan tentu ini bukan cara yang baik di dalam memberitakan Injil maupun di dalam berapologetika atau meyakinkan orang lain. Tapi Gregory ini menolong kita. Bagaimana kita bisa terhindar dari perdebatan semacam itu. Nah, kalau saya amati ya saudara, di dalam pelayanan kita juga banyak terlibat percakapan dengan orang-orang yang baru kita kenal. Dalam beberapa bulan terakhir ini ya, misalnya di dalam pelayanan Imlek, Carol, termasuk Imlek Celebration, itu sebagian besar yang kita layani itu orang-orang baru. Bahkan mereka belum kenal Tuhan. Termasuk ketika kita melakukan pembesukan, ketika kita ketemu dengan orang tua Alitea, misalnya gitu ya. Atau ketika kita pergi ke tempat yang lain, entah di mall atau di mana saja. Kita banyak ketemu dengan orang-orang baru dan sebagian mereka belum kenal Tuhan. Dan kita lihat hal ini akan terus terjadi di dalam pelayanan kita. Ketemu orang baru hari ini, esok, ke depan di dalam pelayanan kita akan berjumpa. Nah, pertanyaannya yang barangkali kita perlu pikirkan adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi secara baik dengan mereka. Bagaimana kita mendapatkan informasi dari mereka. Strategi dan taktik apa yang kita bisa lakukan untuk menuntun mereka dalam sebuah percakapan yang menuju kepada kebenaran. Nah, apakah tujuan kita itu di dalam percakapan kita harus menang gitu? Atau kita pakai strategi dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan yang bisa menggelisahkan mereka. Nah, saudara-saudara, ini yang saya ajak kita untuk nanti akan merenungkannya. Tetapi di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16 saudara, saya akan bacakan ayat ini buat kita. Di sana dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kalau kita lihat saudara berdasarkan ayat ini, jadi sebenarnya kita itu punya tanggung jawab.
Bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita, pengharapan kita, keyakinan kita kepada orang lain. Tetapi bagaimana melakukannya? Ayat ini mengatakan perlu dilakukan dengan lemah lembut, dengan penuh hormat, bahkan dengan hati nurani yang murni. Nah saudara, ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Kalau kita membaca apa yang dikatakan Rasul Paulus ya, Rasul Paulus itu sangat jelas sekali apa yang menjadi tujuannya di dalam pelayanan dia. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5, dia berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Wah, ini sangat jelas saudara. Jadi bagaimana menuntun setiap pikiran orang, hati orang, supaya mereka takluk di bawah pengenalan kepada Kristus. Dan saya kira saudara, ini adalah tujuan-tujuan kita sebenarnya. Di dalam kita melakukan pelayanan kita, khususnya berkaitan dengan penginjilan-penginjilan. Bahkan saat kita berapologetika, mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain. Tetapi Paulus juga berkata di dalam bagian firman Tuhan yang lain misalnya ya. Di dalam Kolose 4 ayat 6, Paulus itu mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada orang lain. Nah ini dilema sebenarnya. Dilemanya adalah perkataan kita harus tetap lemah lembut, penuh kasih. Tapi di sisi yang lain kita harus menyatakan kebenaran di dalam kondisi dan keadaan apapun. Bahkan Injil itu harus diberitakan baik atau tidak baik waktunya. Persoalannya adalah bagaimana memadukan hal ini. Antara kondisi, tempat, waktu, dan bagaimana kita bisa berbicara dengan tepat dan penuh kasih, penuh hikmat. Nah saudara-saudara, pagi hari ini, ya, dari Gregory ini akan menolong kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita melakukan hal ini. Supaya kebenaran bisa disampaikan dan orang lain bisa menerima dengan kondisi santai, tenang, dan tetap kita menyampaikannya dengan penuh hikmat. Nah saudara, saya memberikan satu contoh yang ditulis oleh Gregory ini untuk kita bisa belajar bersama-sama. Nah saudara, Gregory ini yaitu adalah dia ketemu dengan seorang wanita penyihir. Dan wanita itu saudara, dia punya kalung pentagram yang besar yang bersudut 5. Jadi saudara, bintang 5 sudut ya. Dan ini memang terkait dengan okultisme, dia mengatakan. Nah, kalung pentagram besar itu tergantung di leher wanita itu. Nah, itu kondisinya saudara. Nah, kemudian Gregory itu bertanya, apakah bintang itu bermakna religius? Sambil Gregory itu menunjuk liontin yang tergantung di lehernya. Wanita itu menjawab, ya ini bermakna religius. 5 sudut ini mewakili tanah, angin, api, air, dan roh. Dan saya seorang pagan, kata wanita itu. Kemudian Gregory bertanya lagi, jadi Anda seorang penyihir? Kata wanita itu, iya. Seperti orang Amerika pribumi, kami juga menghargai segala kehidupan. Lanjut wanita itu. Jadi wanita itu menyatakan apa identitas dirinya, saudara ya. Kemudian Gregory itu bertanya lagi, jika Anda menghargai segala kehidupan, saya duga Anda pro kehidupan dalam isu aborsi. Lalu wanita itu menggeleng, sebenarnya tidak. Saya pro pilihan bebas. Lalu Gregory tanya lagi, bukankah Anda berkomitmen menghargai segala kehidupan? Lalu wanita itu menjawab lagi, saya tahu saya tidak akan pernah melakukannya. Maksud saya tidak mungkin membunuh seorang bayi. Saya tidak mau melakukan apapun yang dapat melukai orang lain karena hal itu mungkin saja berbalik kepada saya sendiri. Perhatikan saudara ya, pernyataan wanita ini. Jadi wanita itu mengakui bahwa aborsi adalah pembunuhan bayi. Jadi wanita itu mengakui sendiri saudara ya. Jadi kalimat itu adalah pernyataan dia sendiri. Jadi dia sendiri yang memberi pernyataan, memberi
mengungkapkan sendiri ya. Jadi wanita itu mengetahui bahwa membunuh bayi itu adalah dosa, itu sebuah pelanggaran. Nah, kemudian saudara, Gregory itu melanjutkan lagi. Mungkin Anda tidak melakukan apapun untuk melukai sang bayi, namun orang lain akan melakukannya. Tidakkah seharusnya kita melakukan sesuatu untuk menghentikan mereka membunuh para bayi? Atau apakah maksud Anda para wanita berhak memilih untuk membunuh bayinya sendiri? Nah, wanita itu menjawab, saudara, saya pikir segala sesuatunya harus dipertimbangkan untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, itu luar biasa ya. Kemudian Gregory melanjutkan lagi. Pertimbangan apakah yang memungkinkan orang tidak apa-apa membunuh seorang bayi? Kata wanita itu incest. Nah, itu ya. Dia jawab incest. Dia langsung jawab gitu. Kemudian Gregory bertanya lagi, seandainya seorang batita berdiri di sebelah saya yang dilahirkan dari hasil incest, menurut Anda apakah saya memiliki kebebasan untuk membunuhnya? Benarkah demikian? Wanita itu langsung terdiam dan dia berkata, perasaan saya campur aduk. Jadi saudara-saudara, kita melihat wanita itu masuk di dalam satu pengakuan bahwa dirinya sebenarnya bersalah. Dan ada kekeliruan-kekeliruan di dalam pemahaman dia yang didapat melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh Gregory ini. Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Gregory ini, saudara? Menemukan cara-cara cerdas untuk memanfaatkan pemikiran yang keliru dari seseorang. Ketika kita berbicara dengan orang itu kan ada pemikiran keliru mereka, ada kesalahan pemahaman mereka, ada yang tidak tepat dari statement, dari apa yang mereka kemukakan. Nah, itu dimanfaatkan, saudara. Itu yang dilakukan oleh Gregory ini. Kemudian bagaimana menuntun orang-orang itu kepada kebenaran. Tetapi sekaligus dilakukan dengan penuh kasih, karunia, dan belas kasihan. Jadi sasarannya adalah bagaimana mengelola, bukan untuk memanipulasi atau mengendalikan mereka. Bukan juga untuk memaksa. Dan dia melakukannya, dia bermanuver tetapi tidak dengan cara misalnya berkelahi, adu argumen dan sebagainya, tidak. Jadi itu satu cara yang menurut saya sangat baik. Dan itu tentunya sangat perlu di dalam pelayanan kita, saudara-saudara. Dan kita melihat ini adalah salah satu cara yang baik di dalam kita membawa orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Yaitu adalah tidak melukai mereka, tidak mempermalukan mereka, bahkan tidak memancing satu perdebatan yang liar. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk melihat apa yang kita bisa pelajari dari percakapan Gregory tadi, yang tadi saya kemukakan di atas itu. Nah, kemudian saudara, kita bisa belajar yang barangkali nanti kita bisa aplikasikan di dalam pelayanan kita. Yang pertama, saudara, kalau saudara tadi memperhatikan, di dalam percakapan Gregory dengan wanita penyihir itu, Gregory itu menyampaikan 7 pertanyaan spesifik. Saudara, sekali lagi, Gregory menyampaikan 7 pertanyaan spesifik. Artinya, saudara, pertanyaan-pertanyaan di dalam memulai percakapan itu sangat membantu sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan yang spesifik itu bisa menolong kita untuk mendapatkan informasi dari orang itu. Dan juga bisa menyingkap apa yang dinilai sebagai kelemahan atau kekeliruan dari lawan bicara kita. Sehingga saudara-saudara, apa yang perlu kita lakukan? Ketika kita barangkali ketemu dengan orang-orang yang baru, apalagi mereka yang belum kenal Tuhan, kita bisa mengembangkan, memperkuat skill kita di dalam membuat sebuah pertanyaan. Ya. Jadi saat ngobrol mereka, saat bercakap-cakap dengan mereka, bagaimana kita bertanya, itu butuh skill, butuh seni, saudara. Lalu kemudian bagaimana mengarahkan pembicaraan, lalu kemudian menuntun mereka, kemudian bisa menemukan kekeliruan dari diri mereka sendiri. Dan sehingga mereka bisa menemukan kebenaran. Nah, ini adalah satu hal yang saya kira sangat bagus di dalam apa yang dilakukan oleh Gregory. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang kita bisa lihat, pertanyaan itu bisa membantu lawan bicara, yaitu dalam melihat konsekuensi logis dari keyakinan mereka.
Misalnya tadi ya, seperti wanita tadi. Jadi bagi wanita itu tadi, incest itu merupakan alasan logis untuk membunuh seorang bayi. Namun ketika seorang batita yang dilahirkan dari incest dihadirkan ke hadapannya, saudara, ia mengelak. Ya, ia mengelak. Jadi belum pernah barangkali terlintas di dalam pikirannya bahwa incest itu dapat menjadi alasan sah untuk membunuh seorang batita. Dan justru hal itu membuatnya terdiam. Ya, itu yang tadi kita lihat. Jadi yang ketiga, hal menarik lainnya yang kita bisa pelajari dari percakapan Gregory dari wanita penyihir ini adalah wanita penyihir ini yang memberikan sebagian besar penjelasan. Seperti yang tadi saya kemukakan tadi, saudara. Dia justru yang memberikan banyak pernyataan, saudara, memberi penjelasan. Jadi apa yang dilakukan oleh Gregory itu hanya memperhatikan tanggapan wanita itu dan memandu percakapan ke arah yang diinginkan. Dan tentunya, saudara, hal-hal seperti ini tidak sulit untuk kita lakukan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Nah, saudara, inilah yang dimaksud sebagai pendekatan taktis. Duduk di kursi pengemudi dalam percakapan, memandu percakapan, mengungkap pemikiran yang salah, dan menyarankan alternatif-alternatif yang lebih berbuah. Jadi saudara-saudara, keterampilan apa yang kita perlukan di dalam pelayanan ini? Minimal 3, saudara. Yang pertama itu adalah punya pengetahuan. Punya pemikiran yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah punya hikmat. Mengerti menggunakan sebuah metode dengan penuh seni. Ya, misalnya bagaimana bertanya. Nah, itu butuh hikmat, saudara. Yang ketiga tentunya adalah butuh karakter. Punya perilaku yang menarik. Ya, yang baik tentunya. Sehingga mereka yang mendengar pun ya tidak dipermalukan, tapi mereka bisa diterima dengan sangat baik. Nah, sebagai kesimpulannya, saudara, bahwa di dalam percakapan dengan orang yang belum percaya, sangat penting sekali kita menggunakan satu pendekatan yang taktis ketika bercakap-cakap dengan mereka. Nah, taktik itu, ya, percakapan taktik itu menolong kita memegang kendali percakapan. Dengan pertanyaan itu menolong kita, saudara. Dan taktik itu menolong kita juga bermanuver dengan efektif di tengah-tengah pertentangan barangkali. Sehingga percakapan kita itu lebih bersifat diplomasi dan juga bukan sebuah pertempuran, apalagi menimbulkan konfrontasi, saudara ya. Jadi taktik itu di dalam percakapan itu melibatkan banyak hal. Misalnya detil-detil di dalam perjumpaan kita. Ya, bagaimana ketika kita bertemu mereka pertama kali. Lalu bagaimana kita punya seni menjelajahi percakapan kita dengan mereka. Jadi saudara, itu adalah percakapan yang taktik. Nah, kalau misalnya kita pakai strategi, nah strategi itu adalah bagaimana kita melibatkan satu gambaran yang besar dari isi, informasi, dan alasan kenapa seseorang itu harus percaya kepada Tuhan. Jadi kita berikan satu gambaran yang besar di situ. Tetapi saudara, secara taktik itu lebih mendetil ya saudara ya, di dalam percakapan yang kita berikan kepada mereka. Nah saudara, jadi intinya bagaimana kita selalu menjaga percakapan itu tetap bersahabat. Walaupun memang saudara ya, kadang hal itu tidak mungkin. Ya, sekali lagi tidak mudah saudara ya. Terkadang percakapan bisa justru adu argumen. Tetapi Gregory itu mengatakan, jika ekspresi pemikiran Anda yang berprinsip dan penuh kebaikan membuat seseorang marah, hanya sedikit memang yang bisa kita perbuat. Tapi Gregory ini mengatakan ya, ajaran Yesus membuat beberapa orang marah. Itu satu fakta di dalam Alkitab kalau kita melihat. Banyak orang tersinggung karena Tuhan sendiri mengungkapkan kebenaran dan banyak orang tidak bisa terima. Tetapi begini saudara, ya, saya kira ini satu hal yang bagus. Ya, kita mesti memastikan bahwa pemikiran kita atau pemikiran didasarkan kepada kebenaran yang mestinya menyerang seseorang. Ya, atau dengan kata lain, kebenaran itu sendirilah yang menyerang seseorang. Atau keyakinan karena kebenaran itulah yang menyerang seseorang. Bukan karena perilaku kita. Jadi itu mesti dibedain saudara. Antara kebenaran dengan hidup kita. Jadi jangan sampai karena mungkin ekspresi kita, karena karakter kita,
yang akhirnya membuat orang tersinggung atau menyerang mereka. Jangan. Tapi biarlah kebenaran yang menyinggung mereka. Biarlah kebenaran yang akhirnya membuat mereka mungkin bisa marah ya. Atau tidak bisa terima. Tapi bukan diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, saya kira ini adalah satu hal yang perlu untuk kita terus perjuangkan di dalam pelayanan kita ya. Jadi, kita perlu belajar bagaimana berpendapat dengan cara yang benar. Dengan cara yang indah. Bagaimana kita beralasan dan kita melakukannya di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, kalau kita lihat memang perlu sekali mengembangkan kemampuan untuk menyatakan ketidaksetujuan dengan terhormat. Kalau ada lawan bicara kita nggak setuju, tapi kita bisa menyatakan ketidaksetujuan itu dengan cara terhormat. Tanpa membuat mereka tersinggung. Jadi walaupun mungkin mereka tidak setuju dengan kita, saudara ya. Jadi kita mesti, ya, Gregory mengatakan perlu memiliki kasih karunia untuk mengizinkan pandangan kita, ya, bisa ditantang, bisa dibuktikan, bahkan bisa dinilai berdasarkan kitab suci. Jadi mereka yang barangkali, saudara, tidak suka berdebat, ya, tidak suka mungkin berargumen, memberikan satu apologetika menyatakan iman dia, tentunya saudara kita melihat banyak orang-orang yang mungkin memang ada yang menolak ya. Tetapi kalau kita lihat orang-orang yang demikian memang bisa mengalami satu kesulitan pertumbuhan di dalam iman mereka. Tapi orang-orang yang bersedia untuk bagaimana mungkin membangun satu keingintahuan mereka dan mereka ingin terus lebih dalam untuk mengerti. Nah, itu akan sangat menolong sehingga mereka bisa terbuka di dalam memahami kebenaran. Dan kalau kita melihat saudara di dalam firman Tuhan, Paulus sendiri sebenarnya menggunakan cara-cara itu, ya. Bahkan dia menasihati Timotius misalnya ya, di dalam 2 Timotius 1 ayat 13 sampai 14, dia menasihatkan Timotius begini. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi ini satu hal yang sangat baik. Tetap memegang ajaran yang sehat. Dan kemudian bagaimana melakukannya di dalam iman dan kasih dalam Kristus. Kemudian di dalam 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi Paulus sendiri melakukan, mempertanggungjawabkan iman, membicarakannya, tapi bagaimana tetap setia ke dalam ajaran yang sehat dan bagaimana memelihara harta yang indah, Injil yang telah Tuhan berikan ini. Kemudian di dalam Titus pasal 1 ayat 9, Paulus juga memberikan satu nasihat yang sangat baik. Paulus berkata, atau firman Tuhan berkata di sana, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Supaya apa? Supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentangnya. Jadi tetap berpegang kepada ajaran yang sehat, tetapi bisa meyakinkan penentang-penentang. Jadi di dalam ayat 11, Paulus itu berkata ya, Titus 1 ayat 11. Orang-orang yang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Jadi penentang-penentang, penyesat-penyesat, orang-orang itu perlu diajarkan. Bahkan kata Paulus perlu ditutup mulutnya ya. Jadi kalau kita lihat inilah sebenarnya panggilan kita di dalam dunia, memberitakan Injil, tetap berpegang pada ajaran yang sehat, tetapi juga tetap melakukannya dengan penuh hikmat. Nah kalau kita lihat saudara, keberhasilan meyakinkan seseorang tentang kebenaran adalah pekerjaan Allah. Mempertobatkan seseorang adalah juga pekerjaan Allah. Tetapi tugas kita adalah memberitakan. Sekali lagi tugas kita adalah memberitakan. Sehingga tujuan utama kita bukan sebenarnya memenangkan seseorang bagi Kristus. Meskipun memang itulah yang paling kita harapkan. Tetapi usul dari Gregory ini saudara, dia berkata, ya, terkadang tugas kita adalah
menyelipkan kerikil di dalam sepatu seseorang. Ya, apa artinya menyelipkan kerikil, saudara? Artinya itu memberikan sesuatu yang berharga untuk direnungkan yang tidak dapat diabaikannya. Sehingga itu terus-menerus mengganggunya dengan maksud yang baik. Jadi kita tidak selalu harus berusaha untuk langsung menang. Tidak selalu di dalam kita memberitakan Injil, bercakap-cakap dengan orang itu, akhirnya Injil harus diberitakan. Tidak selalu. Atau tidak selalu orang itu harus sampai kepada titik harus dia bertobat. Enggak, saudara. Tapi Gregory bilang, terkadang kita juga bisa menyelipkan kerikil yang membuat dia akhirnya terganggu, sehingga akhirnya itu terus direnungkan dia, saudara. Dan kita melihat banyak orang yang akhirnya memang seringkali mendengar hal itu, dan akhirnya mereka justru karena itu terus mengganggu pikiran dia, akhirnya dia mencari Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini memang salah satu seni di dalam pelayanan kita, di dalam memberitakan Injil. Nah, satu contoh saudara yang diberikan oleh Gregory di dalam bukunya ini, ketika dia membawakan sebuah seminar di kampus universitas di California. Di mana di sana saudara, pesertanya itu banyak yang bukan Kristen. Dan di kampus itu, saudara, ada sebuah pandangan umum yang mengatakan bahwa orang Kristen itu bodoh. Ya. Nah, dia diundang di sana untuk memberikan satu seminar. Nah, dia memberikan satu pernyataan seperti kerikil kepada mereka. Gregory bilang begini. Di dalam seminar itu, saudara ya. Dia bilang begini. Saya mengerti bahwa banyak dari Anda berpikir orang-orang Kristen itu bodoh. Ya, banyak dari mereka memang bodoh. Namun, banyak orang yang bukan Kristen juga bodoh. Ya. Jadi apa yang ingin saya lakukan adalah menunjukkan kepada Anda bahwa kekristenan itu tidaklah bodoh. Ya. Tentu ini bukan untuk mengkristenkan Anda. Tapi saya ingin menyelipkan kerikil di dalam sepatu Anda. Nah, itu salah satu contoh yang dia berikan. Tentunya ini sangat merangsang ya orang untuk berpikir, saudara. Sehingga mereka tertarik juga untuk memikirkan sebenarnya apa yang dia maksud. Dan banyak contoh-contoh lain yang barangkali kita nanti bisa lakukan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Dan kita berharap, saudara, kesempatan-kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita di dalam pelayanan kita, khususnya juga ya tentunya kita sekarang sedang menggalakkan baik penginjilan, pelayanan, pendekatan-pendekatan pribadi kepada orang tua Aletheia, atau pelayanan-pelayanan misi ke depan yang akan terus kita kembangkan ini. Nah, saudara, kita berharap kita makin diperlengkapi dengan hikmat dari Tuhan, dengan bijaksana. Bahkan kita semakin bertumbuh berkembang di dalam seni-seni bagaimana kita mendapatkan informasi dari mereka yang kita layani, bahkan bagaimana menuntun mereka untuk mengenal kebenaran sehingga pelayanan ini semakin efektif, saudara. Dan kita akhirnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya sharing di pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Demikian saudara pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita sharing kalau ada yang mau sharing.